Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1301 sampai tahun 1303. Dengan suara olok-olok Langya, hampir semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke dahi Carlikin. Pada saat ini, sekelompok orang melihat senjata ajaib di dahi Carlikin. Awalnya, mereka tercengang dan terkejut, lalu segera berubah menjadi senyuman. Ekspresi mereka hampir sama seperti gigi serigala, beberapa rasa gembira yang tidak diketahui. Pada saat ini, hanya Carlikin yang tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih menunggu senjata ajaib yang disempurnakan Kevin Ye untuk dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan tertinggi. Tutup mata Anda, saat ini, Carlikin terus-menerus merasakan perubahan seluruh tubuh. Pada saat ini, perasaan konvergensi spiritual tidak dapat berhenti berfermentasi di hati Carlikin. Tampaknya senjata ajaib itu semakin dekat dan dekat dengan Carlikin. Tidak dapat menahan ekstasi di hatinya, Carlikin terus menggunakan darahnya untuk merasakan senjata ajaib itu. Perlahan, Carlikin hanya merasa bahwa dahinya tiba-tiba mulai menjadi lebih berat dan lebih kencang. Kemudian, mendengarkan suara dingdong, tampaknya sesuatu yang tidak diketahui tiba-tiba terbentuk di dahi mereka sendiri. Kemudian ada ledakan senyum di sekitar, haha. Kita harus panggil kakak senior. Mendengar suara itu, Carlikin menjawab dan membuka matanya. Saat ini, gigi serigala itu menahan tawa. Sepertinya air mata keluar dengan cepat, dan elang itu bagaimanapun juga adalah generasi muda. Dia tidak berani bersikap begitu berani di depan Carlikin. Tapi sangat tidak nyaman untuk menahan tawa. Putra Nalan King lah yang menutup mulutnya dan tersipu dan tertawa. Dalam sekejap, seluruh tim pedang biru menjadi lautan kegembiraan, dan hanya Carlikin yang merasa tidak bisa dijelaskan. Apa yang kamu tertawakan? Saat dia mengatakan ini, Carlikin merasakan senjata ajaib di kepalanya dengan tangannya. Sambil menyentuhnya, Carlikin bergumam, senjata ajaib macam apa itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Pada saat ini, suara Kevin Ye terdengar riang lagi, benar jika kamu tidak merasakan keberadaannya, itu menunjukkan bahwa senjata ajaib ini telah menyatu denganmu. Benarkah? Kepala Carlikin miring. Pada saat ini, Langya mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Carlikin secara langsung, dan berkata, Kapten, lihat di sini, terong. Setelah menembak, ada ledakan tawa di antara kerumunan. Carlikin merasa semakin aneh. Jari-jarinya terus menyentuh senjata ajaib di kepalanya. Dia hanya merasa benda itu bulat dan halus. Dia tidak tahu benda apa itu. Senjata ajaib macam apa ini? Bagaimana bisa terasa begitu aneh? Gumamnya pelan, keraguan Carlikin semakin besar, bahkan sekarang Carlikin memiliki firasat yang sangat buruk. Dan yang terbaik adalah mati. Saat ini, Langya meletakkan ponselnya di depan Carlikin. Kapten, apakah kamu penasaran senjata ajaib macam apa yang kamu miliki? Tidak, kamu bisa melihatnya sendiri. Sambil berkata, Langya hanya akan mengambil gambar yang bagus untuk dilihat Carlikin. Setelah Carlikin melihatnya, dia sangat marah, dan perasaan dipermalukan segera muncul di hatinya. Dengan gigi terkatup dan wajahnya berkerut, Carlikin berkata dengan keras, Kevin Ye, aku akan membunuhmu. Jelas, Carlikin tampaknya tidak menghargai senjata ajaib Kevin Ye. Namun, tidak mengherankan, di depan bawahan mereka mengenakan lingkaran emas yang berkilauan, saya khawatir semua orang akan menjadi gila. Saat ini, di dahi Carlikin, lingkaran emas itu benar-benar seperti lingkaran emas cucu monyet. Tidak heran Langya dan yang lainnya menahan tawa jahat mereka. Carlikin, kamu terlalu tidak baik. Aku telah bekerja keras untuk menyempurnakan senjata ajaib untukmu. Jika kamu tidak menghargainya, kamu masih harus berteriak, bertarung, dan membunuh. Benarkah itu? Suara Kevin Ye terdengar lagi, tetapi dengan sedikit ejekan dan melihat penampilan lelucon. Jelas, itu adalah niat Kevin Ye untuk membuat Carlikin utuh. Tentu saja, dia mengambil lingkaran emas sebagai senjata ajaib, yang juga terinspirasi oleh tongkat Howard Zhang. Mendengar ejekan Kevin Ye, Carlikin hampir menjadi gila. Dia berteriak ke langit dengan gila, aku masih ingin berterima kasih padamu. Tunggu, aku akan membunuhmu di kota langit. Jelas, Carlikin benar-benar akan menjadi liar kali ini, dan gigi serigala di satu sisi menarik Carlikin dan berkata, Kapten, tenanglah. Kita akan melihat kekuatan senjata ajaib ini terlebih dahulu, dan kemudian tidak terlambat. Sambil berbicara, Langya menyeringai, dan ekspresi di mata Carlikin sangat ironis. Carlikin sangat marah dan mendengus, aku tidak melihat kekuatan omong kosong ini. Tidak peduli seberapa kuat senjata ajaib ini, aku tidak menginginkannya. Biarkan aku berkeliaran di depan orang-orang dengan lingkaran emas di langit. Lebih baik biarkan aku mati. Meskipun Carlikin sangat khawatir apakah dia dapat memiliki senjata ajaib pilihannya, sebaliknya, Carlikin tampaknya lebih peduli dengan wajahnya. Carlikin, apakah kamu benar-benar menginginkan senjata ajaib ini? Suara Kevin Ye terdengar lagi dan terus menggoda.
Dan Charlie Qin tampaknya berhati besi, tidak, membunuh juga tidak mau. Namun, tepat setelah kata-kata Charlie Qin jatuh, Charlie Qin segera merasa bahwa dia tidak benar. Dia merasakan sakit kepala untuk sementara waktu. Lingkaran emas itu tampaknya semakin padat di dahinya. Ini menyakitkan. Sialan Kevin Ye, ambil benda ini dariku. Charlie Qin berkeringat di seluruh wajahnya saat ini dan ingin berguling di tempat. Dan Kevin Ye tidak berdaya, lepaskan, tetapi Charlie Qin, kamu dapat berpikir dengan baik, begitu benda ini diambil dari kepalamu, itu bukan milikmu. Aku dapat memberitahu kamu sebelumnya bahwa lingkaran emas ini memiliki kekuatan tak terbatas. Setelah dipicu, itu dapat terperangkap di dalamnya di bawah alam Tianyuan. Bahkan jika itu adalah alam Tianyuan, itu dapat menjebaknya selama 1 atau 2 jam. Apakah kamu benar-benar menginginkan hal semacam ini? Sangat kuat. Langya segera melihat ke belakang dengan terkejut dan melihat lingkaran emas di kepala Charlie Qin. Saat ini, lingkaran emas telah sepenuhnya menghilang dari penampilan aslinya dan berubah menjadi cincin berlian untuk mengikat Charlie Qin secara langsung. Charlie Qin adalah kekuatan tipe kekuatan, tetapi di depan lingkaran emas, tidak ada gunanya membiarkannya berbalik dan mengerahkan kekuatannya. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Sialan, sialan. Setelah mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin tidak menyebutkan untuk tidak menggunakan lingkaran emas lagi. Namun, saat ini, lingkaran emas itu tampaknya berada di palang bersama Charlie Qin, dan tidak memberi Charlie Qin kesempatan untuk beristirahat. Tepat ketika Charlie Qin tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, di bawah perhatian semua pemain pedang biru, lingkaran emas membawa tubuh Charlie Qin untuk terbang, dan kecepatannya sangat cepat, dan langsung menuju ke gunung di seberang. Dan kemudian, pemandangan yang menakutkan terjadi. Para pemain pedang biru, yang awalnya sangat senang, tercengang. Langya bahkan lebih terkejut dan berkata, ini Nima juga terlalu mengerikan. Bab 1302. Di puncak gunung ini, Langya dan yang lainnya menatap Charlie Qin dengan ekspresi bersemangat, lalu bagaimana menghadapi senjata ajaib yang dikirim Kevin Ye, tetapi segera, semua orang mulai ternganga. Karena senjata ajaib berbentuk seperti lingkaran emas ini benar-benar kuat. Itu hanya kilatan cahaya. Lingkaran emas itu mengikat Charlie Qin dan terbang ke puncak gunung di seberang puncak. Kemudian semua orang mendengar ledakan besar, diikuti oleh api, bukit di seberangnya segera terputus di sudut dalam suara benturan keras. Betapa mengerikannya sebuah gunung dapat dihancurkan oleh satu benturan. Namun, jelas bahwa kinerja senjata ajaib ini belum berakhir. Orang-orang akan menonton lingkaran emas di Hunyuan dengan Charlie Qin bergetar di udara, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dimanapun tanah itu berada. Saat ini, gigi serigala itu bodoh. Mereka dapat diikat dan dibom. Senjata ajaib yang kuat ini jauh lebih kuat daripada tinju logam di tangannya. Jika lingkaran emas itu dapat digunakan untuk menyerang para penguasa alam Tianyuan seperti yang dikatakan Kevin Ye, maka Charlie Qin tidak akan memiliki tandingan di bawah Tianyuan saat ini, meskipun dia hanya alam renyuan sekarang. Namun, dibandingkan dengan seruan Langya, Charlie Qin sangat menyedihkan. Bagaimanapun, Anda dapat membayangkan rasa sakit digantung oleh senjata ajaib. Berkembang, Kapten benar-benar berkembang kali ini. Langya menatap Charlie Qin, yang tergantung di langit, dan berbisik di mulutnya. Sekarang Charlie Qin tidak memiliki waktu luang untuk mempertimbangkan apakah dia berkembang atau tidak. Saat ini, Charlie Qin setengah melayang di udara, berayun maju mundur, tetapi mulutnya telah berteriak, Kevin Ye, bocah, biarkan dia menurunkanku, kalau tidak aku dan bocahmu tidak akan selesai. Sekarang apakah menerima atau menolak senjata ajaib ini, hal pertama yang harus dilakukan Charlie Qin adalah turun dari udara. Mendengar perkataan Charlie Qin, suara Kevin Ye lebih seperti senyuman daripada senyuman, turun. Terserah kamu untuk mencari jalanmu sendiri. Senjata ajaib itu disempurnakan dengan saripati darahmu. Secara teori, terserah kamu untuk menjalankan langkah selanjutnya. Suara Kevin Ye menguap lagi, baiklah, waktunya sudah tidak pagi lagi, aku juga harus istirahat, anak Charlie Qin, semoga kamu beruntung. Mendengar kepergian Kevin Ye, Charlie Qin semakin marah. Tubuhnya terus beriak di udara. Charlie Qin terus berteriak, Kevin Ye, kamu tidak bisa pergi, kembalilah padaku, kembalilah. Namun, tidak peduli seberapa keras Charlie Qin berteriak, dia tidak pernah mendapat jawaban dari Kevin Ye. Saat ini, Charlie Qin, pangeran dari timur dan orang pertama dari tim penegak hukum kekuatan timur, hanya bisa membiarkan dirinya digantung dengan senjata ajaib. Dari waktu ke waktu, dia mengucapkan kata-kata kasar, sial. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Charlie Qin, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Charlie Qin adalah dirinya sendiri. Langya melihat, Lang melihat, Fang Jinlei melihat, dan Nalan Xinger melihatnya. Namun, mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Mereka hanya bisa mengungkapkan simpati dan ketidakberdayaan mereka atas penderitaan Charlie Qin. Saat ini, kota langit, hanya 100 km jauhnya dari puncak gunung, berbaring malas di kursi di halaman depan.
Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, yang penuh dengan kesenangan, sindiran, dan sedikit kenakalan. Tuan, apa yang membuatmu begitu bahagia? Yang berdiri di belakang Kevin Ye saat ini bukanlah orang lain, tetapi dua saudara perempuan dari keluarga Murong, Kesia dan Kli. Pada saat ini, Kesia sedang mengupas jeruk untuk Kevin Ye, lalu dengan lembut membelah jeruk menjadi kelopak-kelopak kecil dan mengirimkannya ke mulut Kevin Ye. Kli berdiri di belakang Kevin Ye, tanpa henti mencubit bahunya. Dengan bantuan kedua saudari kembar itu, masa kecil Kevin Ye senyaman mungkin. Ketika Zhen Zentian memberikan bunga kepada kedua saudari itu kepada Kevin Ye, di satu sisi, dia bermaksud untuk memata-matai Kevin Ye, di sisi lain, dia ingin memenangkan hati Kevin Ye. Namun, bahkan Zentian sendiri tidak menyangka akan terjadi situasi seperti itu. Pada saat ini, kedua saudari murung itu tampaknya telah lupa bahwa mereka berasal dari Kunlun. Mereka tampaknya terbiasa tinggal di kota langit. Kedua saudari itu telah menganggap diri mereka sebagai orang-orang Kevin Ye. Tergantung pada saat Kevin Ye dalam suasana hati yang baik untuk memetiknya. Menghadapi pertanyaan Kesia, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, hanya tiba-tiba teringat beberapa hal yang membahagiakan. Kli segera menerima kata-kata Kevin Ye dan berkata sambil tersenyum, hal-hal yang membahagiakan, Tuan, juga beritahu kami untuk mendengarkan, mari kita juga berbahagia dan bahagia. Meskipun Kevin Ye selalu dipanggil Tuan, Kli lebih berpikiran terbuka daripada Kesia. Namun, Kevin Ye dengan lembut meletakkan jarinya di tepi mulutnya, berpura-pura menjadi misterius, tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengatakan. Saat dia berbicara, Kevin Ye tiba-tiba menoleh tanpa sadar dan menatap kedua saudari Murong. Hari ini, kedua saudari itu berdandan sedikit. Riasan mereka hampir sama, kecuali rambut hitam panjang mereka disanggul di belakang kepala, dan yang lainnya dibiarkan terurai. Mengenai gaun, mereka sama. Melihat bibir merah yang menggoda, melihat si kembar yang cantik, pikiran Kevin Ye sedikit tergerak. Tiba-tiba Kevin Ye membuka mulutnya dan berkata, kalian berdua gadis kecil datang kepadaku untuk beberapa waktu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, kedua saudari dari keluarga Murong itu tercengang hampir bersamaan, lalu menghentikan gerakan mereka dan menatap Kevin Ye dengan sedikit tidak mengerti. Mereka tidak mengerti arti yang dalam dari kata-kata Kevin Ye. Namun, Kevin Ye melihat bahwa kedua gadis kecil itu masih linglung, lalu dia melanjutkan sambil tersenyum, kalian semua adalah orang-orang keluarga Murong, dan telah belajar di Kunlun. Apakah kalian ingin kembali dan melihat-lihat? Kalimat Kevin Ye yang ringan dan acuh tak acuh ini membuat kedua Nizi kecil itu sedikit gemetar. Tiba-tiba, jeruk di tangan Kesia jatuh ke tanah dengan panik. Mereka saling memandang pada awalnya, lalu air mata mengalir. Mereka berjongkok di depan Kevin Ye dan berkata, Guru, apakah kami melakukan kesalahan? Mata Kli bahkan lebih merah dan berkata, Guru, apakah Anda akan mengusir kami? Saya tidak ingin meninggalkan guru Anda. Jika kami melakukan kesalahan, silakan hukum kami dengan keras. Kami tidak ingin meninggalkan guru kami. Melihat kedua gadis kecil itu yang basah oleh hujan, saya melihat penampilan yang masih menyedihkan, Kevin Ye segera menunjukkan ekspresi menangis dan tertawa. Kalian berdua gadis kecil, apakah saya menyuruh kalian pergi? Saya hanya punya sesuatu untuk kalian berdua lakukan, jadi kalian bisa pergi ke Kunlun. Kalian berdua telah meninggalkan Kunlun untuk beberapa waktu. Sudah waktunya untuk kembali dan melaporkan kedamaian kepada guru. Sambil berkata, sudut mulut Kevin Ye sedikit terangkat, jejak senyum pesona jahat. Dan saudara perempuan keluarga Murong segera berhenti menangis. Anda melihat saya melihat Anda, wajah tampak bingung. Bab 1303. Kota langit malam ini bisa dikatakan tidak bisa tidur. Para saudari dari keluarga Murong dikirim oleh Kevin Ye untuk pergi ke Gunung Kunlun sepanjang malam. Mengenai apa yang akan mereka lakukan, hanya mereka dan Kevin Ye yang tahu dengan jelas. Howard Zhang menghabiskan sebagian besar malam untuk berlatih satu set teknik tongkat yang diajarkan Kevin Yexin kepadanya. Dengan bakat Howard Zhang dan kekuatan dahsyat yang dikumpulkan oleh Wu Song, Howard Zhang dengan cepat menguasai satu set teknik tongkat ini dan menjadi sangat mahir. Michael Liu selalu mengunci diri di kamarnya, terus-menerus mempelajari kostum ulat sutra emas untuk melihat seberapa besar kerusakan yang dapat ditahan oleh baju besi kostum ulat sutra emas. Adapun Lao Balinhai, Lao Jiu Feng Tianjiao tidak menganggur. Karena Kevin Ye membuka tungku dan melebur peralatan, dia secara alami tidak kehilangan bagian mereka. Lao Balinhai sekarang sedang berlatih kekuatan gaib Buddha, mantra Tathagata, metode pelatihan tubuh yang kuat. Menurut akal sehat, Kevin Ye harus memurnikan senjata gaib Buddha untuknya. Namun, Lao Ba terlahir sebagai pembunuh, dan tubuhnya terlalu kuat untuk membunuh. Oleh karena itu, senjata ajaib yang disempurnakan Kevin Ye untuknya adalah belati, bernama Longkue. Namun, Lao Jiu Feng Tianjiao berbeda. Dia mempraktikkan formula Suanu 9 surga dan keterampilan Tao. Yang disempurnakan Kevin Ye untuknya adalah sepasang sepatu, yang dapat menambah kecepatan dan metode tubuhnya.
Semua orang di kota langit mendapat senjata ajaib malam ini, bahkan Liu Nanrong tidak terkecuali. Namun, Kevin Ye melihat bahwa Liu Nanrong tidak bermaksud untuk mengolah dirinya sendiri, tetapi asyik memasak. Oleh karena itu, senjata ajaib yang diberikan Kevin Ye kepada Liu Nanrong bukanlah senjata sampingan, tetapi pisau dapur. Liu Nanrong mendapatkan pisau dapur seperti itu dengan gembira, tangan yang memegang pisau dapur berlari ke dapur, untuk waktu yang lama tidak keluar. Kota langit hari ini hanya menyisakan Kevin Ye, yang malas dan bergantung pada kursi kekaisaran, menatap langit berbintang dan berkata dengan senyum lembut, hidup ini benar-benar sepi seperti salju. Namun, pada saat yang sama, Kevin Ye terus bercanda dan mengejek dirinya sendiri. Di halaman belakang kota langit, tiba-tiba ada semburan cahaya darah, diikuti oleh suara gemuruh yang membunuh ketidakkekalan. Raungan, raungan, raungan. Mendengar suara mengerikan seperti monster, Kevin Ye segera merasakan gerakan mental. Dia melihat ke halaman belakang dan mendesis dalam hatinya, suara ini, susunan jahat dari 18 dewa surgawi. Wajah Kevin Ye sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu mengapa. Sambil mengatakan itu, bentuk tubuh Kevin Ye segera berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di tempat. Pada saat ini, di halaman belakang kota langit, 18 cahaya berdarah meledak ke langit. Bau mengerikan dari tempat cahaya itu muncul membuat orang tidak berani mendekatinya. Tampaknya seperti neraka Shuro. Berdiri di tengah halaman belakang, Kevin Ye melihat ke bawah. Li Ping, Tu Gang, dan 18 orang lainnya sekarang membentuk barisan dan duduk di halaman. Di tengah formasi, itu adalah Howard Zhang. Pada saat ini, tubuh Howard Zhang adalah buah merah, dan naga merah di tangannya menari dengan angin. Tiba-tiba, roh pembunuh dan pemotongan dari 18 cara tidak hanya tidak berpengaruh pada Howard Zhang, tetapi juga tampaknya menambahkan sentuhan kemarahan pada Howard Zhang. Suara nyanyian naga terus bergetar di udara. Pada saat yang sama, setiap kali Howard Zhang mengayunkan tongkat, ada angin kencang. Tampaknya tongkat ini akan menjadi kehidupan. Melihat ini, Kevin Ye tidak berbicara, tetapi melihatnya dengan malas. Jelas, saat ini, kekuatan Wusong yang terpancar dari Howard Zhang dan kekuatan penyihir Tu Gang serta yang lainnya dalam formasi jahat Dewa Surgawi ke-18 mulai saling memantulkan. Wajar dan dapat dibenarkan bahwa mereka adalah dharma penyihir yang sama, semangat mereka dan saling menguntungkan. Namun, saat ini, Kevin Ye merasa bahwa kultivasi Wusong Howard Zhang tampaknya berada pada level baru, dengan perasaan menembus puncak. Naga bernyanyi di bawah bulan. Musnahkan 1000 pasukan. Changlong pergi ke laut. Langit dan bumi singkirkan. Saat ini, setiap gerakan Howard Zhang berusaha untuk menjadi sempurna. Dengan kekuatan nyanyian naga merah, otot-otot di sekujur tubuhnya terus-menerus meletus. Setiap gerakan dan gerakan seperti gelombang badai. Buka untukku. Pada saat yang sama, sambil berteriak dengan marah, Howard Zhang membanting tongkat itu ke tanah, dan segera seseorang mulai melompat ke halaman belakang. Tu Menglah yang pertama kali melompat keluar dari formasi. Tu Meng juga buah merah saat ini dengan tubuh bagian atasnya, seluruh otot orang itu berdetak, dan tinju besar langsung menuju Howard Zhang, lihat gerakannya. Howard Zhang adalah Leng pada awalnya, dan kemudian senyum melintas di sudut mulutnya dan berkata, bagus datang. Saat dia berbicara, Howard Zhang melambaikan lagu naga merah dan pergi untuk menyambutnya. Kepala naga merah api tepat di atas tinju Tu Meng. Kedua kekuatan saling bertabrakan dan membuat suara keras. Howard Zhang dan Tu Meng keduanya adalah praktisi keterampilan sihir, dan keduanya kuat. Melihat pemandangan di depannya, Ye Qian benar-benar penasaran apakah Howard Zhang lebih kuat atau Tu Meng yang lebih kuat. Meskipun Howard Zhang menghabiskan lebih banyak waktu dengan dirinya sendiri dan belajar lebih banyak, bagaimanapun juga, Wusong dan susunan si Badu Tianshensa tidaklah sama. Keraguan dan rasa ingin tahu Kevin Ye segera terjawab. Dalam benturan tinju dan tongkat ini, jelas bahwa Howard Zhang lebih dominan. Tu Meng tidak memaksa Howard Zhang mundur. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah. Setelah berdiri teguh, Tu Meng menatap Howard Zhang dengan heran. Tu Meng hari ini bukan lagi pemuda berkepala dingin dari geng Sirius. Dia juga sosok tangguh yang telah membunuh banyak klan darah. Tu Meng selalu penuh percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia dipaksa mundur oleh tongkat Howard Zhang. Dengan kepala dimiringkan, Tu Meng tidak setuju dengan caranya, datang lagi. Setelah itu, Zhang mengambil langkah ganas ke arah Tu Hao. Tetapi Howard Zhang sama sekali tidak bermaksud menghindar. Dia menyanyikan naga merah di tangannya dan menyerang Tu Meng lagi. Kali ini Tu Meng belajar untuk patuh. Alih-alih berhadapan langsung dengan Howard Zhang, Tu Meng sedikit membungkuk dan mematahkan 2 jurus dengan Howard Zhang. Namun, sangat disayangkan bahwa Howard Zhang jauh lebih unggul dari Tu Meng dalam hal kekuatan dan jurus. Setelah beberapa jurus, Howard Zhang mengambil tongkat panjang di tangannya dan memukul Tu Meng dengan pukulan samping. Naga merah Yin mengenai dada Tu Meng. Kali ini, Tu Meng tidak semudah mundur beberapa langkah, tetapi seluruh tubuhnya langsung terlempar dan mendarat dengan keras di tanah.
Untungnya, dengan latihan wushu, Tumeng bukan masalah besar, tetapi dadanya sedikit terengah-engah. Saat ini, Howard Zhang berdiri di tengah 18 susunan dewasa ibu kota dengan naga merah yin dan meraung ke langit, siapa lagi? Suara itu begitu mengejutkan sehingga penuh dengan momentum. Namun, 18 Sirius dan macan tutul telah menjadi satu kesatuan. Ketika mereka melihat bahwa Tumeng tidak dapat melakukannya, akan ada yang lain nanti. Dalam formasi saat itu, sesosok tubuh segera melompat dan berkata kepada Howard Zhang dengan penuh semangat, aku akan.